Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desti Rahmawati sebagai perwakilan dari SMA Negeri 6 Kota Cimahi yang bertugas sebagai pembicara satu dari tim pemerintah yang bertugas memberikan latar belakang, definisi, limitasi, serta argumentasi pada mosi kali ini, dan tentunya mendukung kedudukan tim pemerintah pada perdebatan pagi kali ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mosi yang akan diperdebatkan pada kali ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Namun sebelum masuk ke dalam argumen saya, perkenankanlah saya untuk memberikan latar belakang mengapa mosi ini patut untuk diperdebatkan. Hal ini yang melatar belakangi mosi kita kali ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan adanya hak pemilik perorangan pada sektor perikanan dalam berbagai bentuk dan dapat dipindah tangan atau diperjualbelikan dalam mekanisme pasar dan terbebas dari campur tangan negara. Saya selaku tim pemerintah sudah selayaknya memberikan limitasi, yakni pada mosi kali ini limitasinya perkembangan strategi ekonomi biru berpengaruh pada kondisi ekonomi negara berkembang. Dan sebelum masuk ke dalam argumen, perkenankanlah saya untuk memberikan definisi pada mosi kali ini. Di sini bahwasannya saya menemukan 4 kata kunci yang melatar belakangi mengapa mosi ini patut untuk diperdebatkan. Pertama adalah negara berkembang, kedua potensi maritim, yang ketiga strategi, dan yang terakhir ekonomi biru. Negara berkembang merupakan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah dan kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Yang kedua, potensi maritim. Potensi maritim merupakan segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah strategi. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari sebuah aktivitas. Dan yang terakhir adalah ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan dan maritim. Baik, masuk ke dalam argumentasi yang saya punya. Di sini bahwasannya saya sangat setuju dengan sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Hal ini disebabkan karena jika kita menggunakan strategi ekonomi biru, bisa 38% ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk perkembangannya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa strategi ekonomi biru ini merupakan loncatan dari strategi-strategi sebelumnya. Dan jika loncatan ini terjadi, artinya sebuah negara atau sesuatu akan diambil secara lebih besar jika dibandingkan dengan strategi-strategi sebelumnya. Dan hal ini pula tidak sesuai karena sepertiga dari terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi yang kurang baik. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat sampah yang cukup tinggi. Dan hal ini pula dan hal ini pula sebelum masuk ke dalam strategi, laut Indonesia telah terancam karena adanya sampah-sampah plastik. Dan terumbu karang sebelum adanya strategi ini berada dalam kondisi yang kurang baik. Dan jika kita menggunakan strategi ini, maka
terumbu karang di Indonesia akan semakin punah, bahkan kondisi-kondisinya semakin memburuk. Lalu, jika kita menggunakan strategi ekonomi biru ini, infrastrukturnya haruslah memadai sebelum kita masuk ke dalam strategi tersebut, dan kondisi tersebut pula haruslah memiliki ekonomi yang cukup tinggi, karena hal ini pula berpengaruh pada akses nelayan yang bisa jadi memiliki kesulitan ekonomi yang lebih serius. Lalu mekanisme atau cara apa yang dapat dilakukan agar kondisi tersebut tidak terjadi? Baik, di sini saya akan memberikan solusi, yaitu tetap menggunakan strategi ekosistem yang sebelumnya, yaitu menggunakan strategi ekonomi hijau agar terciptanya solusi untuk menjamin kesejahteraan, dan bisa juga penggantian mekanisme dari strategi ekonomi biru ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, jika mekanisme dan strategi ekonomi biru masih ditetapkan atau masih diterapkan dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan, akan berpengaruh pada kondisi ekonomi dan kondisi infrastruktur di Indonesia. Maka dari itu, saya tekankan kembali sebagaimana argumen-argumen yang telah saya sampaikan, bahwasannya saya sangat setuju sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Hal ini disebabkan karena dapat mengancam bagi sektor kelautan jika kita masih menggunakan strategi ekonomi biru ini, dan hal ini tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia, yakni masih negara berkembang, belum tercapainya sebuah negara maju. Dan kondisi-kondisi lain seperti ekonomi yang belum memadai dan kondisi infrastruktur yang belum mumpuni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.